Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mulai belajar terkait bagaimana cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ketika kita mau memberikan penyuluhan, yang pertama kita harus tahu masalah apa sih yang mau kita angkat dan masalah apa sih yang mau akan kita lakukan untuk penyuluhan. Yang kedua, kita harus tahu sasarannya siapa. Yang ketiga, kita juga harus menguasai materinya. Yang keempat, kita juga harus belajar terkait dengan tata bahasa. Jadi kita tidak boleh namanya menyuluh kok dengan bahasa yang dengan bahasa yang kasar itu. Kemudian ketika menyuluh ada pun beberapa tahapan itu, contohnya bisa kalian pelajari di checklist yang ada di modul. Yang jelas yang pertama adalah pengenalan dulu, perkenalan kita. Yang kedua, kita menyampaikan materi apa sih yang akan kita berikan ketika penyuluhan. Yang ketiga, kita bertanya dasar. Yang dimaksud dengan menyampaikan materi itu sampai poin-poinnya. Misal, saya akan nanti melakukan penyuluhan terkait dengan hubungan seksualitas di usia dini. Itu saya akan menyampaikan poin-poinnya apa saja. Kemudian yang keempat, ketika kita mau melakukan dengan PPT dan juga leaflet, PPT-nya harus ditulis dengan jangan terlalu banyak yang menarik dan jangan terlalu banyak tulisan yang ada di situ. Nah, terus tahapan selanjutnya ketika kita sudah mau action, kita tadi perkenalan dulu, kita menyampaikan materinya, dan kita harus bertanya dasar kepada sasaran. Tanya dasar itu yang dimaksud, misal saya ingin melakukan penyuluhan terkait dengan seksualitas di usia dini. Saya akan tanya kepada remaja, misalnya sasarannya. Adik-adik sekalian pernah dengar pernah tahu tentang kehamilan di luar nikah? Nah, itu kan hal yang dasar yang mungkin semua orang akan paham. Terus kemudian kita tanya lagi, biasanya kenapa itu kok bisa terjadi hubungan di luar nikah? Misalnya itu namanya bertanya dasar. Selanjutnya kita akan action kita akan memaparkan materi. Ketika memaparkan materi nanti disepakati ketika memaparkan materi mau ada pertanyaan di sela-selanya atau tidak. Kemudian ada apa itu namanya, mau diskusinya di akhir atau seperti apa, itu harus disepakati. Kemudian setelah pemaparan materi kita lemparkan pertanyaan untuk mengevaluasi sambil melakukan diskusi. Setelah selesai semua kegiatan, sebelum menutup kita harus menyimpulkan dulu apa yang sudah kita paparkan tadi, misalnya tentang seksualitas di usia dini. Jadi bisa kita simpulkan ya, pengertian bahwa seksualitas di usia dini itu dilakukan pada usia di bawah 19 tahun. Misalnya, kemudian faktor-faktornya salah satu yaitu karena banyaknya media, banyaknya situs porno misalnya. Yang keempat, cara mengatasi gimana? Kita harus menanamkan akhlak dan akidah sejak dini dan memberikan batasan-batasan misalnya seperti itu. Baru setelah itu kita tutup. Nah, sekarang kita akan mulai saja. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara untuk melakukan penyuluhan. Untuk melakukan penyuluhan. Nah, sekarang saya akan share-kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita bertemu pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan kesehatan reproduksi. Di sini nanti saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan hubungan seksualitas di usia dini. Nah, namanya kita kalau belum kenalan, seperti pepatah yang kita dengar, yang kita pernah tahu ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Sehingga hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bidan Irna, saya dari Puskesmas Maju Mundur Cantik. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan seksualitas di usia dini. Semoga nanti diskusi bisa berjalan dengan baik ya. Nah, nanti saya akan memberikan terkait dengan pengertian hubungan seksualitas di usia dini, faktor-faktor yang mendorong hubungan seksualitas
di usia dini, cara menghindari hubungan seksualitas dini, dan cara Islam mengajarkan seks terhadap anak usia dini. Nah, sekarang sebelumnya saya ingin tahu, ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan hamil di luar nikah? Ya, kalau hamil di luar nikah itu akibatnya apa saja? Coba sebutkan. Ya, benar, putus sekolah. Nah, sudah pada sering ya kita mendengar itu. Nah, sekarang kita akan membahas hal tersebut agar kita tidak mengalaminya. Ya, yang pertama, apa sih itu hubungan seksualitas usia dini? Hubungan seksualitas sendiri pengertiannya adalah hubungan seksual yang dilakukan berpasangan dengan lawan jenis. Ya, dan yang dimaksud dengan usia dini itu adalah usia di masa-masa remaja. Jadi kalau berdasarkan undang-undang pernikahan, boleh menikah itu setelah usia 19 tahun. Jadi yang dimaksud dengan usia dini, hubungan seksualitas di usia dini adalah hubungan seksual yang dilakukan di bawah usia 19 tahun. Kemudian faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hubungan seksualitas di usia dini itu salah satunya yang pertama, kurang bimbingan dan pengawasan orang dewasa atau di sini orang tua. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan dan orang-orang terdekat. Contohnya, pengaruh dari lingkungan dan orang-orang terdekat itu misalnya, seorang anak, kalau kalian pernah tahu terkait dengan kasus Gang Doli, di situ seorang anak kecil itu sudah pandai dalam melakukan hubungan seksual. Kenapa? Karena dia tumbuh dan besar di lingkungan yang hubungan seksual itu biasa. Jadi kadang ada adab-adabnya. Ketika melakukan hubungan itu kan tidak boleh ada orang yang tahu, dalam artian seperti itu kalau dalam agama Islam, bahkan sampai anaknya jangan sampai tahu itu. Nah, padahal kalau di Gang Doli itu hubungan seksualitas itu dilakukan dengan vulgar, bahkan ada anak kecil di situ pun dia akan biasa untuk berciuman dan lain sebagainya, sehingga si anak itu merasakan hal itu adalah hal yang biasa. Bahkan ada kasus sampai anak itu bahkan sampai anak itu mengalami kecanduan hubungan seksual. Nah, seperti itu, bahkan sampai di psikoterapi. Nah, ini sangat berpengaruh. Di sini yang dimaksud dengan pengaruh dari lingkungan itu seperti itu. Kemudian kurangnya ketahanan iman terhadap godaan duniawi. Bagi orang-orang yang misalnya tidak pernah diberikan pendidikan agama, batasan-batasan, akhirnya misal nih, pegangan tangan antara yang bukan mahramnya itu kan nggak boleh. Tapi di keluarga nggak pernah diajarkan itu. Kalau kita bilang di sekolah, sekolah tidak bisa mengajarkan secara full, apalagi sekolah yang basisnya bukan agama. Dia hanya akan memberikan ajaran agama aja itu paling 2 jam. Nah, padahal itu kan sangat dibutuhkan adalah dari keluarga bimbingan. Jadi tidak pernah dituntun untuk adab akhlak itu seperti apa, sehingga menyebabkan kurangnya ketahanan iman. Apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin maju nih. Nah, kalian juga sudah punya HP sendiri-sendiri toh. Nah, dari HP itu situs aja ketika tidak ada orang tua, semua itu bisa membuka situs sesuai dengan keinginannya. Ibarat kata seperti itu. Protek dari orang tua itu sangat susah ketika zaman teknologi sudah seperti ini. Nah, itu salah satu faktornya. Orang kalau sudah melihat hal-hal yang porno, lama-lama dia ingin mencoba. Bahkan ada kasus anak SMP melakukan pemerkosaan terhadap anak TK, sudah pernah. Bahkan itu ada di Jogja, pernah terjadi seperti itu. Dan dilakukannya tidak di mana-mana, di gang. Nah, itu hal yang sangat berbahaya. Makanya adik-adik sekarang adalah generasi penerus bangsa, harus bisa mempertahankan, harus bisa menjaga diri dan juga menjaga lingkungannya. Jangan menjadi seorang yang perusak. Nah, tuh, kita harus selalu mengedepankan adab dan akhlak sekarang. Orang pintar itu bisa kapan saja diasah. Tapi orang yang beradab dan berakhlak itu akan sangat susah untuk dicari, dan kalau itu tidak dari dirinya dan juga keluarganya. Orang yang dari keluarga yang kurang baik bisa tumbuh menjadi baik asalkan dia mendapatkan informasi yang baik.
Tidak dari orang tua, dari lingkungan mendapatkan informasi yang baik, dia akan bisa berubah. Namanya itu tadi, lingkungan itu sangat berpengaruh, apalagi lingkungan keluarga dan lingkungan berteman. Itu faktor-faktornya. Jadi faktor-faktor tadi, yang pertama kurang bimbingan dan pengawasan, kedua pengaruh dari lingkungan dan orang terdekat, yang ketiga kurangnya ketahanan iman dan godaan duniawi. Nah, orang-orang terdekat di sini yang tadi seperti beberapa saya sampaikan jelas adalah keluarga, kemudian teman. Nah, nih sangat menyedihkan nih. Makasih Bunda udah meluangkan waktu buat ayah. Coba anak sekecil ini loh. Nah, ini baru SD udah ayah dan bunda. Nah, sangat mengerikan. Kemudian nih, Masya Allah, di sini sudah seperti ini. Ini sejak SMP. Bahkan ada yang ini mungkin masih SD. Itu sangat mau seperti apa? Hal ini itu karena apa? Seksualitas itu hal yang alamiah. Nggak perlu diajarkan, dia sudah akan bisa. Karena itu hal yang alamiah. Sehingga kita harus sangat hati-hati. Apalagi sekarang ini adik-adik, ini kan sudah SMA, pasti memiliki, ada yang memiliki adik, bahkan yang adiknya masih kecil, itu harus dijaga, harus diberikan contoh. Tidak boleh kita memberikan contoh yang jelek, mengajak teman padahal di situ ada adiknya, kalian bergandengan dan lain sebagainya. Selain yang pertama itu normanya nggak benar, itu juga dilarang oleh agama bagi yang beragama Islam. Mungkin yang agama yang lain juga akan melarang hal yang seperti itu. Nih, bayangkan ini, astagfirullah. Nih, seperti ini. Ini tuh kenapa kok bisa seperti ini? Karena melihat, dia nggak tahu itu sebenarnya, tetapi dia ingin mencoba. Dari mencoba itu akhirnya dia menimbulkan kepuasan yang itu bisa menyebabkan menjadi kecanduan. Bahkan ada yang orang anak SMP, SD itu bisa seperti itu ya karena ini, seperti ini. Nah, cara menghindari dari hubungan seksual itu, yang pertama, taat beribadah kepada Allah itu jelas. Tadi saya sampaikan adab dan akhlak. Yang kedua, remaja memahami tugasnya, misalnya harus belajar atau bekerja. Ketika kita paham, oh tugas kita sebagai anak itu berbakti kepada orang tua. Tugas kita di sekolah kan itu belajar. Itu akan salah satu cara untuk menghindari, menumbuhkan hal itu pada diri sendiri. Kalau sekarang kalian sudah SMA, nggak bisa kalian dikontrol oleh otak kalian, yang harus bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian 3, mengisi waktu dengan bakat, minat, dan kemampuan. Makanya ketika ada ekstrakurikuler di sekolah, itu tujuannya salah satunya adalah untuk memberikan kesibukan kepada kalian agar mengembangkan bakatnya dan mengurangi interaksi dengan yang tidak baik seperti gadget yang terlalu banyak. Yang terakhir yaitu pengawasan dari orang tua. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, tadi saya tanya, ketika orang itu mengalami hamil di luar nikah, tadi salah satunya adalah putus sekolah, itu secara sosialnya. Nah, sekarang kita lihat di sini secara kesehatan. Bahayanya yang pertama, alat reproduksi itu matang di usia 20-35 tahun. Ketika kita melakukan hubungan seksual di usia dini, fisiknya itu ketika belum matang, itu akan mudah untuk terserang dengan kanker. Atau ketika kita melakukan hubungan dengan yang tidak sehat, bisa terjadi penularan HIV/AIDS. Kemudian resiko kehamilan dan persalinan di usia dini. Padahal kita tahu kehamilan di usia dini dan persalinan itu sangat berisiko sekali, bisa terjadi perdarahan ataupun komplikasi. Kemudian kita sekarang pandang dari sisi psikologisnya, akan mengurangi percayaan diri, harga dirinya menjadi hilang karena sudah dibully. Jelas itu ada stigma dari masyarakat, itu juga jelas. Yang kedua, yang dihantui rasa bersalah. Orang melakukan pencurian aja merasa bersalah, apalagi sampai terjadi hubungan di luar nikah sampai hamil, itu pasti perasaannya itu pasti akan bersalah. Takut akan kehamilan, jelas. Karena apa? Saya masih sekolah nih. Nanti kalau hamil seperti apa dan bla bla bla. Kemudian tadi penghinaan dari masyarakat atau stigma dari masyarakat. Nah, caranya Islam mengajarkan seks terhadap anak di usia dini yaitu yang pertama, menanamkan rasa malu kepada anak.
Dua, menanamkan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan jiwa feminis pada anak perempuan. Contohnya apa sih? Seorang anak perempuan itu sebenarnya dilarang memakai seorang laki-laki maupun seorang perempuan itu dilarang untuk berpakaian yang menyerupai lawan jenis. Seorang laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan. Seorang perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Bahkan dari segi baju. Kalau kita mau mengerucutkan lagi, sebenarnya secara adat kita tuh tidak, seorang perempuan itu lebih baik menghindari memakai celana panjang, lebih baik memakai rok. Karena apa? Ada beberapa pendapat bahwa ketika memakai celana panjang itu sudah menyerupai laki-laki. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi ada juga yang berpendapat diperbolehkan asal tidak menerawang dan tidak ketat. Ada. Kemudian memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun dia itu bersaudara, itu harus dipisahkan ketika usia sudah 7 tahun. Kemudian mengenalkan waktu berkunjung, meminta izin dalam 3 waktu, yaitu sebelum subuh, saat tengah hari, dan setelah isya, itu nggak boleh. Mendidik untuk menjaga kebersihan alat kelamin. Bahkan di agama Islam itu juga diajarkan berapa kali sih harus nyiram. Kemudian kalau mau buang air kecil tuh harus di mana, tidak boleh di sembarang tempat. Itu juga cara mendidik untuk bisa menghindari terjadinya hubungan di luar nikah atau bisa untuk menjaga diri. Kemudian mengenalkan mahramnya, mengajarkan kepada anak untuk selalu menjaga pandangan matanya, mendidik etika berhias, bahkan dalam segala sesuatu harus berdoa terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kami sebagai anak untuk mencegah terjadinya hubungan seksual? Tadi kita harus mengajarkan mana yang boleh disentuh orang lain, mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu salah satunya ketika kita mengajarkan anak itu sejak dini. Bahkan untuk kalian tadi yang sudah SMA pun juga harus mengenali mana sih yang boleh disentuh dan mana yang nggak boleh disentuh, ketika dan mana sih perkataan yang itu tuh sudah menuju ke arah seksual dan mana yang tidak. Itu kita juga harus belajar. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya gantian yang bertanya ya. Tadi salah satu Islam dalam mengajarkan untuk mengajarkan seksual di usia dini itu apa? Ya, silakan Mbak Titin. Ya, oke, benar. Tadi salah satunya adalah memisahkan kamar anak perempuan dan anak laki-laki ketika sudah usia 7 tahun. Kemudian mengajarkan mahramnya. Ya, benar sekali. Alhamdulillah ini sudah pada paham dan sudah pada mengerti. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan dulu tadi apa yang sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan hubungan seksualitas di usia dini. Yang pertama, seperti dengan Undang-Undang Pernikahan, bahwa usia yang dianggap matang itu adalah 19 tahun. Sehingga di bawah itu masih dikatakan masih anak-anak. Nah, pernikahan di usia dini itu sebaiknya dihindari karena banyak sekali bahayanya baik secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya seksualitas di usia dini, yang mendorong terjadinya seksualitas di usia dini. Yang pertama, tidak adanya bimbingan dari orang tua, salah memilih teman, salah memilih lingkungan, kemudian juga kurangnya iman. Nah, seperti itu. Kemudian ada pun cara yang bisa dilakukan untuk menghindari seksualitas di usia dini, yaitu dengan memberikan pendidikan sejak dini. Dari yang pertama, mengenalkan mahramnya, memisah kamarnya antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, salah satunya yaitu menanamkan adab dan akhlak. Dan ada beberapa tadi mungkin nanti bisa dibaca. Nah, mungkin dari saya apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, semoga bisa diimplementasikan agar kita terjaga dari zina. Karena sebagai umat Islam, mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Nah, mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan dan
perbuatan yang tidak berkenan saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin tadi seperti itu cara melakukan penyuluhan. Nah, nanti silahkan kalian belajar untuk hari ini, kemudian untuk hari Rabu silahkan sudah merekam cara untuk menyuluh kita melakukan evaluasi. Itu ya. Oke.